Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Erni Johan, NIM A510180205. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahratun Nikmah, NIM A510180218 dari PGSD FKIP UMS. Kali ini saya akan membahas tentang anak tunalaras. Pertama, kita bahas pengertiannya dahulu. Menurut Sumantri tahun 2007 halaman 139, anak tunalaras merupakan anak yang memiliki gangguan pada tingkah laku serta emosinya, sehingga anak tersebut sulit untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berakibat pada proses belajarnya. Jadi intinya, anak tunalaras merupakan anak yang memiliki gangguan atau penyimpangan tingkah laku serta emosi yang dirasa berbeda pada anak-anak sebayanya. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna berarti kurang dan daksa berarti tubuh. Bisa diartikan tunadaksa adalah individu yang memiliki kekurangan atau ketidaksempurnaan pada tubuh. Selanjutnya ada faktor. Menurut Kaufman tahun 2005 dalam jurnal Smith tahun 2010 halaman 680 yang menjadi faktor utama terjadinya anak tunalaras, yaitu yang pertama, individu dari anak itu sendiri, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada faktor keluarga. Keluarga merupakan pembentuk utama karakter anak, sehingga keluarga harus memperhatikan tumbuh kembang dari anak. Lalu yang ketiga ada faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar dan berinteraksi anak. Jika dalam sekolah tersebut tidak ada kepekaan antar siswa, lalu manajemen untuk mengolah siswanya juga jelek, bahkan juga tidak adanya guru yang berkualitas, dapat menyebabkan anak atau muridnya terlantar atau tidak terurus. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada faktor budaya. Budaya yang didapat dari media cetak maupun media elektronik yang tidak tepat bagi seorang anak dapat menumbuhkan perilaku yang tidak pantas bagi seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi memiliki penyimpangan tingkah laku maupun emosi. Lalu yang kedua, kita bahas gejala dari anak tunalaras. Gejala dari anak tunalaras ada 4. Yang pertama, kekacauan tingkah laku. Kekacauan tingkah laku merupakan penyimpangan tindakan anak tunalaras saat pembelajaran. Misalnya, anak tunalaras tersebut mengganggu teman yang lainnya. Lalu yang kedua, sering cemas saat menghadapi sesuatu. Yang ketiga, kurang dewasa. Maksud dari kurang dewasa di sini yaitu perilakunya saat menghadapi masalah. Misalnya tiba-tiba menangis, tiba-tiba emosi atau yang lainnya. Lalu yang keempat, ada agresif dalam bersosialisasi.
Ciri dari agresif yaitu sering mengancam, mengolok-olok, dan menghina teman lainnya. Gejala dan faktor anak tunadaksa. Gejala tunadaksa ada 3 karakteristik. Yang pertama ada karakteristik akademik, yang kedua ada karakteristik sosial atau emosional, yang ketiga ada karakteristik fisik. Yang pertama karakteristik akademik. Karakteristik akademik sendiri, anak tunadaksa yang memiliki kelainan pada sistem otot atau rangka dapat mengikuti pelajaran seperti anak normal lainnya. Sedangkan anak tunadaksa yang memiliki kelainan pada sistem serebral memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional, di mana anak mengalami keminderan terhadap dirinya sendiri, seperti orang tua kurang menerima anak sehingga anak terkucilkan. Hal tersebut menimbulkan masalah emosi atau sosial pada anak. Faktor pada anak tunadaksa terdiri dari 2. Yang pertama pada saat melahirkan, dan yang kedua adalah pada waktu setelah melahirkan. Yang pertama pada waktu melahirkan biasanya timbul karena penggunaan alat-alat pembantu kelahiran dan juga penggunaan anestesi pada saat melahirkan. 2. Pada waktu setelah melahirkan biasanya terjadi seperti infeksi, trauma, tumor, ataupun tragedi kecelakaan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pendidikan untuk anak tunalaras. Anak tunalaras biasanya ditempatkan di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sebab anak yang tunalaras memiliki penyimpangan tingkah laku dan emosi yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan sekolah reguler. Tetapi jika ingin anak tunalaras disekolahkan di sekolah reguler, sebaiknya anak tersebut didampingi oleh guru pendamping khusus. Guru tersebut dapat mengawasi dan membimbing anak tunalaras tersebut. Pendidikan anak tunadaksa itu tergantung pada kebutuhan anak sendiri. Ketika anak memiliki kebutuhannya ringan, maka anak tersebut bisa disekolahkan ke sekolah reguler. Melainkan anak tunadaksa yang memiliki kebutuhan berat dapat disekolahkan khusus tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, perlunya seorang guru untuk menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan anak kebutuhan khusus agar anak kebutuhan khusus tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti anak-anak pada biasanya. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas layanan dan faktor yang mendukung perkembangan. Layanan yang diberikan pada anak yang berkebutuhan khusus berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Di samping harus memperhatikan karakteristiknya, anak berkebutuhan khusus juga perlu diberikan perhatian, reward, dan motivasi yang dapat meningkatkan prestasinya. Layanan pada anak tunadaksa yaitu tergantung pada di mana anak tersebut bersekolah. Ketika anak bersekolah di reguler, maka layanan tersebut akan disatukan dengan anak-anak normal lainnya. Contoh layanannya seperti apa sih? Contoh layanannya yaitu guru memberikan perhatian, guru memberikan reward waktu pembelajaran, guru lebih memperhatikan anak tunadaksa, ataupun guru sering mengajak anak tunadaksa tersebut lebih aktif di dalam pembelajaran. Dan tidak lupa seorang guru harus memberikan pemahaman materi atau pengulangan materi yang sesuai dengan bahasa mereka agar materi tersebut dapat dipahami oleh anak-anak yang memiliki kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada kurangnya kami mohon maaf dan mungkin ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.